Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Duyadin Saputra dengan NPM 2303 1010 10330. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPPLH. RPPLH adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan mereka. RPPLH mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kegiatan tersebut, strategi untuk mengurangi dampak tersebut, serta langkah-langkah untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan implementasi strategi tersebut. RPPLH biasanya menjadi dasar untuk mendapat izin lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlabel. Dan yang kedua ada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ini adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Ini melibatkan beberapa strategi atau praktik. Yang pertama itu ada pengaturan dan penegakan hukum. Yang kedua teknologi bersih. Yang ketiga konservasi sumber daya alam. Yang keempat pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang kelima penelitian dan inovasi. Dan yang keenam partisipasi masyarakat. Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketiga ada KLHS. Ini merupakan sebuah proses analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan yang berpotensi memiliki efek signifikan terhadap lingkungan. KLHS biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan atau proyek tertentu untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil. KLHS melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko lingkungan dan penyusunan rencana lingkungan. Yang keempat adalah AMDAL dan UKL dan UPL. Yang pertama ada AMDAL. AMDAL adalah sebuah studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak potensi suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola dampak tersebut agar dapat dikurangi atau dihindari sebanyak mungkin. Yang kedua ada UKL dan UPL. Ini merupakan salah satu bentuk dari hasil analisis AMDAL. UKL UPL adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pengembang atau pelaku kegiatan untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan. UKL UPL biasanya berisi langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan yang telah diidentifikasi oleh AMDAL. Yang kelima ada keterkaitan antara izin lingkungan dengan AMDAL dan izin usaha dan kegiatan. Izin lingkungan ini melalui dua proses utama yaitu adalah AMDAL dan izin kegiatan dan usaha. Yang pertama itu adalah AMDAL yang merupakan kajian mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Proses AMDAL melibatkan analisis dampak yang komprehensif serta konsultasi publik. Izin lingkungan berdasarkan AMDAL diperlukan untuk proyek-proyek besar atau memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Kedua ada izin kegiatan dan usaha. Izin ini disebut juga sebagai izin UKL dan UPL. Di mana izin ini diperlukan untuk kegiatan atau proyek yang lebih sedang atau kecil yang tidak memerlukan identifikasi dari AMDAL. Izin ini fokus pada UKL dan UPL, di mana pihak yang melakukan kegiatan atau usaha tersebut berkomitmen untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan yang dihasilkan. Yang keenam ada analisis risiko lingkungan. Ini adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat timbul akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dampak yang mungkin timbul oleh
kegiatan proyek terhadap lingkungan dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko. Ini dapat ada beberapa langkah, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga manajemen risiko, dan keempat pemantauan dan evaluasi. Yang ketujuh ada audit lingkungan hidup. Ini adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi keputusan suatu organisasi atau perusahaan terhadap peraturan lingkungan, kebijakan internal, serta praktik-praktik terbaik dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.